Selamat malam, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji syukur untuk kesekian kalinya kita berjumpa di dalam ibadah keluarga. Hari Rabu, malam hari ini tanggal 6 Oktober 2021. Sesuai pembacaan Alkitab yang sudah kita baca di masing-masing rumah, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Dengan tema siap melakukan tugas besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Oma, Opa, sesuai dengan judul dan tema siap melakukan tugas besar, di mana kita mengenal bahwa dalam situasi yang sangat berat dan terhimpit, Tuhan tidak membiarkan Rasul Paulus sendirian dalam menghadapi imam besar dengan perilakunya pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Dan apa balasan Rasul Paulus dalam ayat 3 dan 6? Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih, hingga duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada yang tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika terjadi keributan besar pada ayat 10, maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Dan pada waktu itu Tuhan datang berdiri di sisinya. Pada ayat 1, sambil menatap orang-orang mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Oma, Opa yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Maka yakinlah
akan kuasanya yang terus memperlengkapi kita semua dalam menjawab panggilan Tuhan melalui karya hidup yang Tuhan percayakan. Kuatkanlah hatimu, perkataan yang diberikan Tuhan Yesus bagi Rasul Paulus pada malam itu. Artinya bukan hanya perkataan atau firman, tetapi kuasanya juga akan tetap menyertai Rasul Paulus. Keberanian Rasul Paulus di dalam bersosialisasi di tengah situasi yang berat, tidak bersahabat, membuatnya mampu untuk diutus ke Roma. Tugas selanjutnya setelah dari Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma opa yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, refleksinya yang dapat kita ambil dari renungan kita pada malam hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk diutus Tuhan dalam berbagai dinamika hidup dan pelayanan. Di antaranya mulai dari rumah tangga, di mana masing-masing anggota keluarga diutus untuk bersaksi, sehingga dengan kesaksiannya mendatangkan damai sejahtera Allah. Setelah di keluarga, maka akan diutus keluar ke tempat di mana kita berkarya, berusaha, dan melayani. Siapakah kita melakukan tugas besar yang Tuhan percayakan? Apakah kita tetap setia dan taat pada Allah melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan? Tuhan selalu memperhatikan kita ketika kita sedang merasa kecewa dan putus asa menghadapi pergumulan atau kesusahan. Mendakwah, ingatlah selalu bahwa Tuhan beserta kita. Ia datang berdiri di sisi kita dan berkata, "Kuatkanlah hatimu." Pergumulan dan tantangan tidak boleh menyurutkan bahwa melenyapkan semangat serta keberanian kita untuk terus menjadi saksi Tuhan Yesus. Sebab satu demi satu masalah yang kita alami, Tuhan pasti memampukan untuk menyelesaikannya. Kiranya Tuhan menguatkan hati dan memberi kita kekuatan dalam tugas yang lebih besar yang dipercayakan kepada kita. Amin.